Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jibril Aulia akan mempresentasikan kuliah genetika tumbuhan, menuju ekspresi gen, transkripsi, dan translasi. Satu, ada pendahuluan. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetika yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen, yang dimana senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein. Namun ada juga berupa senyawa-senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya transfer RNA, ribosom RNA, dan small nuclear RNA. Untuk mengekspresikan informasi genetika yang dimilikinya, sel merupakan berbagai proses, antara lain penyalinan informasi genetika dari RNA ke mRNA, messenger RNA, dan RNA pembawa pesan. Proses ini disebut transkripsi, dan kemudian diikuti dengan penerjemah informasi genetika yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Dua, ada pembahasan. Transkripsi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagai berkas DNA oleh enzim RNA polimeras. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetika. Pengertian asli transkripsi adalah ahli aksara atau penyalinan. Yang dimaksud adalah mengubah teks DNA menjadi RNA sebenarnya. Yang berubah hanyalah basa nitrogen timina di DNA yang pada RNA digantungkan oleh Urasil Aliu 2022. Secara umum, proses transkripsi pada dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kemudian RNA polimerase membuka untaian rangkaian ganda DNA dan lanjut ke tahap elongasi. Selina 2023. Transkripsi inisiasi RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi. Untuk memulai transkripsi, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kemudian RNA polimerase membuka untaian rangkaian ganda DNA lanjut ke tahap elongasi. Transkripsi inisiasi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida dan nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga menjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil U, kemudian berlangsung ke tahap terakhir yaitu terminasi. Transkripsi terminasi ini terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Transiasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian-rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Pada translasi hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan RNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA merupakan transkripsi salinan
Urutan DNA yang menyusun suatu gen yang terdiri dari atas satu kodon inisiasi translasi, yaitu urutan ATG pada DNA atau AUG pada mRNA. Dua, serangkaian urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Tiga, kodon terminasi translasi yaitu TAA, UAA pada mRNA, tag UAG pada mRNA atau TGA, UGA pada mRNA. Pada RNA tidak ada basa timin, melainkan dalam bentuk urasil U. Amir 2018. Proses sintesis oleh ribosom di sitoplasma dalam suatu proses yang disebut translasi. Sequence protein yang disintetis ditentukan oleh informasi genetika yang terdapat di dalam molekul-molekul mRNA. Informasi genetika yang terdapat di dalam mRNA disebut dinamakan kodon triplet karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Kodon triplet dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 ke arah ujung 3. Pada polimerisasi asam amino membentuk protein polipeptida berlangsung dari ujung N amino ke arah ujung C karbonil. Kodon triplet bersifat universal, artinya berlaku umum untuk secara proses translasi dibagi menjadi 3, tetapi ada sedikit pembedaan inspirasi yang terdapat di dalam mitokondria. Sinaga 2010. Translasi inisiasi. Pada tahap inisiasi, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berdekatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino mention melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantar informasi genetika mRNA dan sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Giovanna 2020. Translasi perpanjangan terjadi translasi elongasi. Translasi perpanjangan terjadi pada sintetis polipeptida dengan asam amino bersatu. Sebelum perpanjangan ribosom besar bergabung membentuk ribosom kompleks, saat ini ribosom memiliki 3 tempat, yaitu peptidili, aminoasili, dan exit. Posisi P adalah tempat inisiator kodon AUG bersama posisi A. Kemudian tRNA tertentu akan memasuki posisi A dan antikodon berpasangan dengan kodonnya. Ikatan peptida terbentuk antara asam amino yang melekat pada tRNA di posisi P dan A. Inisiasi asam amino dilepas dari tRNA dan ribosom mulai menggerakkan mRNA atau berpindah ke posisi pembentukan polipeptida di posisi P dan melepaskan posisi A yang kemudian akan berpindah ke kodon berikutnya. Untuk diterjemahkan selanjutnya tRNA masuk ke posisi E untuk dilepaskan dan meninggalkan ribosom untuk selanjutnya diaktifkan kembali. Proses ini akan berlangsung sampai seluruh rantai polipeptida terbentuk. Dewi 2017. Translasi terminasi intensis polipeptida selesai saat ribosom mencapai kodon stop di posisi A. Dikarenakan tidak ada tRNA yang dapat berpasangan dengan kodon ini, protein faktor pelepas terikat ke ribosom. Faktor pelepas ini menyebabkan rantai polipeptida terlepas dari posisi dan keluar dari ribosom, kemudian ribosom kembali lagi ke bentuk asalnya terdiri dari seperti kita lihat di bawah gambar ini, tahap-tahap akhir translasi adalah ketika ribosom sampai kodon stop pada mRNA. Proses translasi ini dari RNA ada elongasi dan terminasi. Dan kesimpulannya,
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses ekspresi gen terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi, yang dimana proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus baik pada sel eukariot maupun sel prokariot. Sedangkan translasi terjadi ribosom yang disusun oleh RNA dan beberapa macam protein. Masing-masing tahapan tersebut terbagi menjadi 3 tahap lagi, yang dimana proses transkripsi terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi permulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi pengakhiran rantai mRNA. Kemudian pada tahap translasi sama terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi permulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi pengakhiran. Semua tahap ini memerlukan ketiganya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.